Malah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi yang bahagia ini, kita akan bersama-sama merayakan, memperingati ulang tahun Mahabrahma atau Semenhub. Dengan peringatan ini, kita akan bersama-sama akan membaca beberapa mantra-mantra suci yang ada kaitannya dengan Mahabrahma. Dan juga kita akan memohon berkah pelindungan, bimbingan dari Mahabrahma dan para suci lainnya. Semoga Bapak Ibu yang hadir maupun yang tidak hadir, apabila saat ini sedang mengalami problema kehidupan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang sedang lesu letih, yang sedang usaha pekerjaan kurang lancar, dengan kekuatan berkah Mahabrahma dan timbunan kebaikan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir, akan segera mendapatkan jalan keluar, kesuksesan, keberhasilan, maupun berkah-berkah yang setiap saat kita dambakan akan datang kepada kita. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Mahabrahma, kita akan bersama-sama memberikan penghormatan dan juga membaca mantra-mantra suci. Semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi tempat ibadah ini, berguna, bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir maupun yang tidak hadir. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengawali dengan memberikan penghormatan Mahabrahma dengan memutari altar-altar Brahma dengan persembahan dupa, masing-masing memegang dupa. Ulang tahun Brahma ini kita akan melafalkan mantra-mantra suci. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir, segenap pengurus dan kepada semua makhluk di alam semesta mendapatkan manfaat getaran cinta kasih welas asih dari yang kita baca ini. Mantra Gata dan Sutta untuk memuja Dewa Mahabrahma. Kita bersama-sama awali dengan puja. Omkara Bidunatan Upanang Brahma Sanghapati Namo Atikapesu Akate Pacapatunang Teswa Namo Budaya Wadanang Sidikicang Sidikamang Sidikarya Tadakato Sidilabu Nirataram Sabakamang Prasidime Sabasidi Bawantume. Kita baca 3 kali. Omkara Bidunantang Upanang Brahma Sanghapati Nama Atika Pesu Akate Pacapatunang Teswa Namo Budaya Wadanang Sidi Kicang Sidi Kamang Sidi Karya Tadakato Sidi Labu Nirantaram Sabakamang Prasidime Sabasidi Bawantume. Omkara Bidunantang Upanan Brahma Sanghapati Nama Atika Petesu Akate Pacapatunang Teswa Namo Budaya Wadanang Sidi Kicang Sidi Kamang Sidi Karya Tadakato Sidi Labu Nirataran Sabakamang Prasidime Sabasidi Bawantume. Brahma Sanggapati Omkara Bidutanang Upanan Brahma Sanggapati Namo Atika Pesu Akate Pacapatunang Teswa Namo Budaya Wandanang Sidi Kicang Sidi Kamang Tanda Kato Sidi Tejo Jayonicang Sidi Labu Nirantarang Abrakamang Prasidime Sabasidi Bawantume. Dewa halaman 4. Ya, kita langsung baca Indonesianya. Ya, kita bersama-sama. Semoga semua dewa di alam semesta hadir di sini, mendengarkan dhamana agung dari Sang Bijaksana yang membimbing umat ke surga dan ke pembebasan.
di alam surga dan di alam Brahma, di puncak-puncak di angkasa raya, di pulau-pulau, di desa-desa dan kota, di hutan belukar, sekeliling rumah dan ladang. Semoga dewa bumi mendekat datang melalui air, daratan ataupun angkasa, bersama-sama dengan Yaka, Gandharva dan Naga. Dan semoga dimanapun mereka berada, mereka dapat mendengarkan sabda bijaksana seperti berikut. Sekarang tiba saatnya mendengarkan Sang Dhamma. Sekarang tiba saatnya mendengarkan Sang Dhamma. Semua tiba saatnya mendengarkan Dhamma. Halaman 5. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan atau kita bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Wandana masing-masing 3 kali. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Mantra untuk mengundang Dewa Brahma 7 kali. Prabrom, 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 prabrom. Om Palam Pati Lama, Om Palam Pati Lama, Om Palam Pati Lama, Om Palam Pati Lama, Om Palam Pati Lama. Doa suci Mahabrahma kita baca 3 kali. Om Kara Bidunatang Upanang Brahma Sanggapati. Namo ati kapesu akate panca patunang teswan. Namo Buddhaya wadanang siddhi kicang siddhi kamang siddhi karya tanda kato siddhi labo nirantaram sabha kamang prasidhime sabha siddhi bhavantu me. Om Kara Bidunatang Upanang Brahma Sanggapati. Namo ati kapesu akate panca patunang teswa. Namo Buddhaya wadanang siddhi kicang siddhi kamang siddhi karya tada kato siddhi labo nirantaram sabha kamang prasidhime sabha siddhi bhavantu me.
Om karang bidunatang upanang brahma sanghapati amo ate kapesu akate pancapatunang teswa namo budaya wadanang siddhi kita siddhi kamang siddhi karya tadakato siddhi labo nirantarang sabba kamang prasidime sabba siddhi bhawantu me. Mantra Mahabrahma kita baca 3 kali. Mahalabu mahatero mahakongkapat mahasawatit mahasiticut maha amalicut om sisiti utbawantu me iti piso Bhagawan pati namo budaya mahalapo mahateso mahakongkapat mahasawatit mahasiticait mahasiticut maha amalicut om sisiti utbawantu me iti piso Bhagawan pati namo budaya mahalapo mahatero mahakongkapat mahasawatit mahasiticat mahasiticut maha amalicut om sisiti utbawantu me iti piso Bhagawan pati namo budaya Mahamanggala Sutta. Kita baca halaman 11. Kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah Sang Buddha yang membicarakan tentang berkah-berkah yang akan membawa kebajikan bagi kita yang mempraktikkan dalam kehidupan ini. Ada 38 perbuatan yang apabila kita praktekkan, kita jalankan akan mendatangkan keberkahan bagi yang mempraktekannya. Kita baca bersama-sama 11, 12, 13 dan berikutnya. Kita baca bersama. Demikianlah yang telah ku dengar. Pada satu ketika Bhagawa menetap di Sawati, di hutan Ceta Diwihara Anatapindika. Pada saat itu datanglah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi, dengan cahaya yang cemerlang menerangi seluruh hutan Ceta. Ia menghampiri seraya memberi penghormatan kepada Sang Bhagawa, lalu berdiri di satu sisi. Sambil berdiri di satu sisi, dewa itu berkata kepada Bhagawa dalam syair ini. Banyak dewa dan manusia berselisih paham tentang berkah yang diharap membawa keselamatan. Terangkalah apa berkah termulia itu. Tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana atau dungu. Bergaul dengan mereka yang bijaksana. Menghormat mereka yang patut dihormati. Itulah berkah termulia. Hidup di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan pada kehidupan lampau, menuntun diri ke arah yang benar. Itulah berkah termulia. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, santun dalam berucap. Itulah berkah termulia. Membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan. Itulah berkah termulia. Berdana dan hidup sesuai dengan dhamma, menolong sanak keluarga, bekerja tanpa celah. Itulah berkah termulia. Menjauhi tak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras,
tekun melaksanakan dhamma, itulah berkah termulia. Selalu hormat dan rendah hati, merasa puas dan tahu berterima kasih, mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah termulia. Sabar rendah hati bila diperingatkan, mengunjungi para pertapa, membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah termulia. Bersemangat dan menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia, serta mencapai nibbana, itulah berkah termulia. Meski tergoda oleh hal-hal duniawi, namun batin tak tergoyahkan. Tiada kesedihan tanpa noda penuh damai, itulah berkah termulia. Setelah melaksanakan hal-hal ini, para dewa dan manusia tak terkalahkan dimanapun juga. Mereka pergi dengan penuh kesejahteraan, itulah berkah termulia. Kita akan mengulang kembali merenungkan Brahma Wihara halaman 15, 16 dan 17, bahwa yang akan kita ucapkan ini akan terjadi pada kita semua. Hendaknya menjadi renungan bagi kita setiap saat agar kita siap menerima apapun yang akan terjadi pada kita semua, karena itulah hukum alam semesta. Kita baca bersama-sama, dan sebuah harapan-harapan bagi yang hadir, semoga bebas dari noda-noda batin atau kekotoran-kekotoran batin. Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaannya mereka sendiri. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya. Sadu, sadu, sadu. Bukunya ditutup. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali, merenungkan beberapa sabda-sabda yang berkaitan dengan cinta kasih welas asih di saat kita merayakan ulang tahun Mahabrahma, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Kita akan merenungkan kata-kata yang akan saya bacakan. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Terpujilah para bodhisattva mahasatwa yang penuh cinta kasih dan kasih sayang. Dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangga, berkat kemunian Sang Triratna, berkat keampuhan Sang Triratna, dengan kekuatan dari 3 permata ini, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tripitaka, dengan kekuatan siswa-siswa Sang Penakluk, dengan kekuatan Dewa Mahabrahma, dengan kekuatan semua makhluk suci di semua penjuru, semoga semua sakitku sembuh, semua rasa sakitku sembuh,
semua bahayaku hilang, semua kesulitanku hilang, semoga tanda-tanda buruk hilang, dan semua kemalanganku hilang, semua yang dimusnahkan. Semoga aku panjang umur terus bertambah, kemakmuran terus berlambah. Semoga aku hidup di dalam kelimpahan dan semakin terpandang. Semoga aku memperoleh kekuatan, kecantikan, ketampanan. Semoga aku selalu bahagia dengan kekuatan berkah dan pelindungan Maha Brahma yang hari ini kita rayakan ulang tahunnya. Segala kemalangan-kemalangan, karma-karma buruk, tanda-tanda jelek, berbagai penyakit, pengaruh jahat, keselang dan ancaman bahaya, ketakutan, kecemasan, impian buruk yang tidak kami harapkan akan lenyap dengan kekuatan berkah pelindungan Maha Brahma. Semoga segala malapetaka jauh menyisih, semua penyakit menjadi sembuh, tiada mara bahaya yang menimpa kita semua. Semoga panjang usia kehidupan kita. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Balik arah. Salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali Bapak Ibu, kita bersama-sama berjumpa, ya, bertemu kembali. Sekalipun kami tim ini sangat sibuk sekali, ya, padat, karena yang dilayani bukan satu tempat saja, yang dilayani kami tidak terbatas. Ya, ada orang hidup kita layani, orang mati juga kita layani, ya. Karena setiap saat kita melayani di kematian-kematian, dalam sehari itu bisa 3-4 kali, ya. Kemungkinan yang mau mati itu juga antri dulu, ya. Itu kemarin padat. Kemarin ada beberapa pelayanan dari kami dari Jombang, ya, jam 9:30 dari sana, kemudian saya istirahat di Babat, ya, jam 12, kemudian paginya itu jam 5:30 ke sini. Kemudian ini yang tim dari Surabaya semalam melayani di Kenjeran Sangga Agung, ya, sampai sini mungkin kurang lebih 10:30, ya. Sehingga kalau Bapak Ibu, ya, bersama-sama mengamati kami, ya, melihat kami, sebetulnya wajah kami itu tidak mendukung, ya. Karena sudah ngantuk, ya. Tadi sebelum acara saya juga sempat tidur dulu, ya. Namun kami berbahagia bisa bertemu kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pagi ini dengan seragam ini, saling mengangkat, saling mendukung, ya. Saya lihat dengan seragam putih ini, yang sudah senior kelihatan muda, kemudian yang muda kelihatan tua. Nah, itu masalah seragam, ya. Memang seragam putih di kalangan umat Buddha itu sangat populer, karena umat Buddha itu mempunyai 2 seragam saja. Yang bikunya, rohaniwannya itu berseragam kuning. Ya, kenapa kok pakainya kuning? Ya, itu ada sebuah pelajaran pelepasan. Jadi kalau daun mau melepaskan itu kan menguning dulu, tua atau melepas dulu. Idealnya seorang biku harus melepas, ya, melepas, meninggalkan keduniawian. Istilah meninggalkan keduniawian di sini bukan berarti sudah sama sekali tidak melakukan apa-apa atau tidak perlu apa-apa. Saya juga tetap minum, tetap makan, ya sama seperti, cuma cara makannya yang berbeda. Kalau Bapak Ibu makannya motivasinya pas ketemu makan enak, itu mungkin aji mumpung, ya. Kalau kita sekalipun enak itu motivasinya seperti minum obat saja. Jadi
menghilangkan penyakit atau menghilangkan rasa lapar yang lama, tidak menimbulkan rasa lapar yang baru. Seperti minum obat saja, sekalipun obat itu ampuh ya, tetap ada takarannya ya. Beda dengan umat awam biasanya ya, mudah-mudahan Bapak Ibu di luar biasa ya, itu motivasinya memuaskan indriawi. Padahal kalau kita memuaskan indriawi adanya apa ya, penyakit. Kalau dalam tubuh kita itu bertumpuk-tumpuk penyakit ya, itu gara-gara makan ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sangat berbahagia pada 1 tahun ini kita bisa bertemu di tempat yang sama dalam rangka ulang tahun Mahabrahma. Seluruh dunia kompak ya, tanggal 9 November ini itu banyak wihara-wihara, banyak kelenteng-kelenteng, dan juga khususnya yang paling terkenal itu di luar negeri, di Thailand ya. Di Thailand ada patung Brahma yang sangat terkenal sekali. Kalau pas datang ke sana tanggal 9 ini penuh ya, di perempatan atau pertigaan itu jalan itu sampai merambat ya. Itu mobil-mobil juga, dari bis itu saya pernah lihat itu juga memberi penghormatan kepada Brahma di Thailand itu. Namun ya, bagi para umat Buddha maupun siapa saja yang ingin memberikan penghormatan Brahma, tidak selamanya harus pergi ke Thailand. Ada beberapa tokoh-tokoh yang rohaniwan agama Buddha memfasilitasi umatnya agar kalau memberikan penghormatan tidak harus datang lagi ke Thailand, tapi di Indonesia bisa. Yang di Indonesia, contohnya di sini mungkin sudah 4-5 tahun ya, mungkin ini ya. Sebelumnya yang terbesar, kalau Bapak Ibu belum pernah melihat, di Kenjeran, Sanggar Agung itu terbesar. Kemudian yang lebih duluan di Trowulan. Nanti sore saya juga di Trowulan merayakan ulang tahun Brahma ini. Biar rame ya, yang datang itu maksimal. Ada beberapa kiat-kiat dari pengurus itu membuat kiat-kiat, membuat cara-cara agar perayaannya itu rame ya. Gimana agar biar rame? Di situ ada undian emas ya, ada undian emas. Di Jawa kan paling murah sebetulnya ya, banyak atau emas-emas ya, itu untuk memacu ya, memotivasi umat itu setidaknya setahun sekali itu bisa hadir lebih banyak. Di samping dia memberikan penghormatan, berdoa juga, siapa tahu kalau datang nanti dapat hadiah atau undian emas. Yang pernah saya dengar satu tempat itu ada yang dapat hadiah emas itu kalau dinominalkan itu 6 juta ya, kan lumayan 6 juta ya. Ada beberapa betul yang mendapatkan karma baik, ternyata tidak sia-sia melakukan perbuatan baik dimanapun itu. Ada saja ya, ada satu karyawan ya wihara, kemudian membawa anaknya masih kecil, kok dapat nomor undian, dapat juga. Itu bukan kebetulan kalau di dalam agama Buddha ya, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kenapa mereka mendapat? Karena timbulan kebaikan ya, anaknya itu di samping juga keluarganya. Mungkin dia mengabdi kepada wihara penuh dengan ketulusan, tahu-tahu dapat undian yang nominalnya kurang lebih 6 juta ya. Bisa juga di sini, tadi saya ngomong, Bu, kok bejo ya ini Ibu kok jualan tegan di sini. Ini biasanya kalau pas ulang tahun Brahma yang disukai itu tegan ya, rame ya. Terus Ibu itu mengatakan, iya, mereka yang mau beli tegan itu biasanya kalau beli tegan itu kan 1 ya, diminum. Ini kalau untuk persembahan berapa? 4 penjuru akan lumayan. Kalau ada 10 orang itu 4 kali 4 sudah 40 rezeki bagi Ibu ya. Itu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Mahabrahma kenapa kok sampai sekarang dikenal luas? Di kalangan umat Buddha, Mahabrahma ini dewa atau Brahma yang paling berjasa terhadap ajaran Sang Buddha. Kenapa dikatakan paling berjasa? Ya, dengarkan nanti ada kuis ya, ada pertanyaan
yang bisa menjawab nanti tidak mendapat apa-apa, ya. Ya. Kenapa disebut paling berjasa Mahabrahma ini? Diterangkan pada mulanya setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, itu enggan itu tidak mau Sang Buddha membabarkan dharma, karena merenung manusia-manusia belum siap menerima ajaran Sang Buddha, karena ajaran Sang Buddha itu sangat halus, boleh katakan sulit bagi umat-umat biasa untuk bisa menerima. Sehingga begitu mencapai penerangan, dah manusia-manusia kalau saya ajar tidak mungkin paham, tidak mungkin bisa menerima. Sang Buddha merenung seperti itu. Kemudian ada Mahabrahma ini, dewa yang tertinggi yang paling banyak dipuja pada waktu itu, memikirkan kok Sang Buddha kok berpikir seperti itu. Kemudian Mahabrahma ini memberikan penghormatan, merangkapkan kedua tangan, ya 4 tangan ya itu, kepada Sang Buddha, memohon agar Sang Buddha berkenan ya memutar roda dharma demi belas kasihan orang banyak. Ya, karena dengan dharma itu menyelamatkan dunia. Kemudian Sang Buddha mengamati, oh ya, ada beberapa orang ya yang siap menerima ajaran Sang Buddha. Siapa saja yang siap menerima ajaran Sang Buddha? Sang Buddha mengatakan, ya, ada beberapa orang yang sedikit debu di mata mereka. Coba Bapak Ibu yang matanya di raba-raba, ada yang sedikit debu di mata mereka yang siap menerima ajaran Sang Buddha. Ya, coba diusap-usap, ada sedikit debu atau banyak. Kalau banyak berarti belum siap, kalau sedikit siap, ya. Itu. Apa artinya? Ini sebuah perumpamaan yang sedikit debu di mata mereka adalah orang-orang yang mempunyai sedikit kekotoran-kekotoran batin. Orang yang sedikit mempunyai keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang siap menerima ajaran Sang Buddha. Kalau orang yang terlalu banyak, ya, matanya tertutup debu, orang yang serakah dan benci, itu belum siap menerima ajaran Sang Buddha. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian di saat pertemuan, di saat sembahyang, tidak mau berdana, dana paramita, dana uang? Yang dipikirkan kalau datang pertemuan bukan mau memberi, mau berdana, tapi berpikir bagaimana apa yang bisa didapatkan, makanan apa ya hari ini, menu apa ya hari ini. Tidak berpikir bagaimana kumpul-kumpul, itu berpikir apa yang bisa saya sumbangkan untuk organisasi, untuk agama. Inilah yang siap yang menerima ajaran Sang Buddha, karena latihan Buddha diawali dari memberi, ya, itu. Mereka-mereka yang siap, ya, mereka yang sedikit debu di mata mereka. Kemudian Sang Buddha menerima saran dari Mahabrahma ini, dan sampai sekarang pun, ya, ajaran Sang Buddha karena jasa Mahabrahma itulah sudah berusia ajaran Sang Buddha 2569 tahun. Sebuah ajaran yang bisa bertahan sekian ribu itu tidak gampang. Karena ada loyalitas, ada kepedulian dari para rohaniwan dan pengikutnya untuk mempertahankan ajaran Sang Buddha. Tadi kita bersama-sama menerima ajaran Sang Buddha, ya. Tadi saya sengaja, ya, sembahyangnya biasanya waktu awal-awal itu kan bahasa Pali saja, ya, bahasa Pali. Terus saya berpikir kalau saya diundang di Tuban jauh-jauh, sembahyangnya terlalu sedikit, ya, terlalu pendek, saya kan malu kok. Diundang jauh-jauh sembahyangnya kok singkat saja gitu loh. Dah biar kelihatan meriah, variasi, dan juga biar tidak ngantuk, kita variasi dengan bahasa Mandarin. Apa yang kita baca tadi, ya, yang pertama kita memuji kepada Baik Saja Guru, Buddha pengobatan, Buddha penyembuhan. Semoga yang hadir pada kesempatan pagi ini, karena usia juga, ya, sudah banyak penyakit, ya, Mahabrahma mendengar yang sakit mengalami kesembuhan, dapatkan mujizat kesembuhan. Yang belum mendapatkan obat, segera menemukan obat. Yang belum menemukan tukang pijat, ya, bisa menemukan tukang pijat, bisa menghilangkan penyakitnya, ya, itu.
Kemudian juga kita bersama-sama tadi mengulang kembali khotbah Sang Buddha, ajaran Sang Buddha tentang hal-hal yang kita perbuat yang bisa mendatangkan keberkahan. Ada berapa berkah tadi? Ada 38 apabila dipraktekkan. Dari 38 coba satu atau dua yang mampu mengingat. Apa tadi? 38. Ayo tunjuk jari. Ayo, ini belum ada 1 jam loh. Ya, kalau cerita-cerita sinetron mungkin lebih paham ya. Iya. Ayo, dari 38 masa enggak ada yang nyantel satupun. Ya. Ayo, tidak bergaul dengan si dungu, bergaulah dengan orang bijaksana, menjauhi minuman keras, ya. Ya. Kalau saya memang dari dulu sampai sekarang itu satu hal yang belum bisa saya tinggalkan. Saya itu sebagai peminum, ya, peminum air putih, ya. Ya. Kalau di sini tuak ya apa? Tuak ya, tuak. Kalau legen enggak apa-apa ya, ya. Ya. Menyegarkan ya. Mana buktinya? Oh ya. Ayo dari 38 tadi mungkin ada yang nyantel salah satu atau salah dua. Menghormati yang patut dihormati, tepuk tangan hadiahnya bagi beliau ya. Itu ada lagi, masa sekian banyak tidak ada yang. Ayo satu lagi, menghormati yang patut dihormati. Siapa yang patut dihormati? Para suci, kemudian orang tua ya. Ayo apalagi ya. Jadi mempunyai tempat tinggal yang sesuai, ya, tempat tinggal yang sesuai. Bapak Ibu termasuk karma baik, mempunyai tempat tinggal yang sesuai, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat dengan tempat ibadah, ya. Itu tempat sesuai. Siapa yang Cai Cabgo tanggal 1, tanggal 15 rutin datang ke wihara, hampir semua ya, kecuali yang tidak, ya, ya. Nah, itu. Banyak sekali di daerah-daerah yang menginginkan, yang kepengen punya tempat ibadah. Sementara yang punya ibadah belum tentu rutin untuk datang. Ya, dengan sayang sekali ya. Itu merupakan karma baik Bapak Ibu mempunyai tempat tinggal yang sesuai. Mau beribadah dekat, mau ke pasar dekat, mau belanja dekat, yang sesuai itu ya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, tadi kita bersama-sama sebelum mengawali puja kita melakukan pradaksina, ya, memutari. Pradaksina itu menghormati dari beberapa arah tadi. Biar jelas, tadi di saat kita pradaksina itu ada beberapa hal ya. Jadi Mahabrahma itu sangat lengkap sekali. Kalau biasanya kalau sembahyang itu kan tidak ada waktu-waktu, tidak ada arah-arah tertentu ya. Namun di dalam teori Mahabrahma ini ada beberapa arah-arah tertentu yang mana arah-arah itu bisa dipakai untuk mengajukan permohonan-permohonan ya. Jadi sesuai dengan bidang-bidangnya ya, biar tahu, biar Bapak Ibu mendapatkan oleh-oleh yang bermanfaat dari perayaan Brahma ini ya. Silahkan dengarkan arah depan ya. Arah depan itu apa yang bisa kita lakukan? Memohon keselamatan, ketentraman, kerukunan, damai, hidup dijauhkan dari segala penyakit, mara bahaya, panjang umur, kesembuhan untuk yang sakit. Jadi arahnya depan ya. Arah kanan karena searah jarum jam, memohon jodoh yang baik untuk pribadi, pergaulan yang baik di masyarakat, wibawa dalam kepemimpinan, masalah-masalah dalam perkawinan supaya cepat selesai, masalah dengan teman menjadi baik ya. Jadi mendapat jodoh itu tidak selamanya perawan atau perjaka, janda dan duda juga bisa ya, kan kepengen berumah tangga lagi ya. Kemudian arah belakang
memohon rezeki atau hoki, baik ya untuk dagang lancar, usaha perkembangan, naik gaji, pangkat, menang tender kemakmuran, jual rumah, urusan utang piutang. Ya, tapi jangan sampai Bapak Ibu di saat memohon itu minta mantra untuk melupakan utang, ya, biar lupa. Ya. Kemudian arah kiri, memohon yang baik, ya, selamat di perjalanan, ujian lulus, kebijaksanaan, mengusir segala kesialan dan kemalangan. Kemarin saya sebelum datang ke sini juga sempat juga di perjalanan saya berdoa, semoga Maha Brahma melindungi saya menjauhkan segala mara bahaya, ya, bisa lancar, bisa merayakan ulang tahun di sini bersama umat Buddha di sini, ya. Itulah Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama berulang tahun kepada Brahma. Semoga doa-doa, harapan-harapan Bapak Ibu sekalian yang diucapkan dengan penuh ketulusan, keikhlasan, benar-benar membawa berkah bagi pribadi-pribadi Bapak Ibu yang hadir, dan juga kepada segenap pengurus di kelenteng sini akan selalu rukun, damai, bebas dari problema dan masalah. Dan juga bagi Bapak Ibu usaha pekerjaan akan lancar, doa akan didengarkan, akan dikabulkan, akan dijawab oleh Maha Brahma yang saat ini kita ulang tahun ini. Sadu, sadu, sadu. Marilah Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa dalam rangka ulang tahun Maha Brahma.